never change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. Oke ya. Halo guys. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ari Wong Solo. Ari Wong Solo, piye kabari semuanya, sehat toh? Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun dimanapun berada. Saya merasa sedikit bersedih guys. Ada berita tapi beritanya bener enggak ya, saya nggak ngerti. Cuman dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di tengah lautan sana. Dia nyandar di daratan Cina dan dia mengabari bahwa ada teman kita yang telah hilang, terus kabarnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun guys. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Mati, hidup, kaya, miskin, dimanapun kita nggak tahu. Dimanapun nanti kita mati juga kita nggak ngerti guys. Semua ada rahasia di Tuhan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, kalau dalam laporan apa ya, bukan laporan, corone omong-omongan di messenger saya itu dia hilang terus meninggal. hilang kontak terus katanya dia meninggal. Itulah guys, sebetulnya tidak ada orang atau siapapun yang ingin meninggal di tengah lautan atau dimanapun. Inginnya selalu ada di samping keluarga ya guys, tapi selalu Tuhan yang menentukan di manakah kita harus diambil untuk kembali di sisinya. Tapi kalau dengan kasus kapal-kapal ikan, khususnya ikan-ikan yang berbendera Cina, itu seperti question, seperti mati itu seperti luar biasa, seperti lumrah di kapal Cina. Karena di kapal Cina itu dengan kekerasan, dan sepertinya dengan tahu sendiri seperti itulah bekerja di kapal Cina yang tidak ada hentinya dengan yang something danger. Saya tidak tahu guys, kenapa selalu terjadi dan terjadi lagi di atas kapal Cina guys. Di atas kapal Cina guys. Di atas kapal Cina, sedangkan dia bekerja untuk menerima rezekinya di tengah lautan. Dan dengan ya sampai ngerti sendiri, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan guys. Saya selalu mengatakan hati-hati masih, hati-hati le. Kalau kamu tanda tangan PKR kontrak kerja neng kapal Cina, di kapal Cina itu tidak seperti tidak sesuai dengan apa prosedur itu. Kamu jangan terpengaruh dengan agen-agen itu tidak cuman dia ingin mempekerjakan kamu. Ya mungkin ada kalau agen-agen yang resmi, agen-agen semuanya resmi baik mungkin. Tapi kan kalau kita kembali ke hidup mati, kita serahkan ke Tuhan. Tapi kalau dengan realita seperti ini, kita akan bisa berontak guys. Karena itulah kenapa pelaut-pelaut kita, ABK kita kebanyakan mati di tengah lautan dengan kapal berbendera Cina guys. Selalu itu guys, selalu itu. Kenapa? Tapi nggak ngerti ini dengan mati karena Tuhan atau mati dimatikan. Saya nggak ngerti, saya nggak berani ngomong karena ini cuman messenger yang diberikan ke saya. Dan juga ada fotonya orang itu, tapi saya nggak insya Allah berita itu tidak benar. Semoga berita kematian ABK yang ada di tengah laut karena hilang semoga tidak benar. Saya ingin mereka masih hidup, masih diberi panjang umur oleh Tuhan. Saya harapkan itu. Kasihan keluarganya, kasihan sekali keluarganya yang dia nggak tahu guys, saya nggak tahu gimana ngomong saya. Dan ini guys, untuk pencarian kapal
Itu sebetulnya gampang sekali. Kita nggak usah terlalu terlalu banyak mikir. Contoh, seperti kemarin kapal yang yang membawa jenazah itu, saya mencarinya sampai ITF yang ada di Eropa itu juga turut ikut mencarinya. Itu cuman kita dengan nomor kapal, nomor LAIMO dan nama kapal yang sebenarnya itu wis ketemu guys, dimanapun dia akan ketemu karena kita mencari dengan navigasi. Navigasi itu kan menunjukkan kalau IMO-nya bener, jenenge mesti kleru, nggak akan ketemu di mana itu kapal, nggak bisa ketemu. Ini semua pelaut, semua ABK mungkin mengerti ya untuk navigasi kapal dengan nomor pencarian IMO dan nama kapal. Wes kuwi tok guys. Yang kemarin saya cari itu ada di daratan Cina, di daerah mana itu ya, Hujai apa mana itu sama ABK kita yang sekarang udah pulang ke Indonesia. Dia dengan memberikan, tapi nama kapalnya diganti, jadi kita nggak bisa mencari yang fokus karena nama kapal itu penting sekali, karena nama kapal itu akan tertera di dalam pencarian. Umpamanya namanya ASEAN Blue, nah ASEAN Blue dengan nomor IMO sekian-sekian, tapi setelah itu dia ganti nomor IMO-nya sama nama kapalnya lain. Nah itu nggak akan bisa ketemu guys, nggak akan bisa ketemu. Jadi ini untuk menambah wawasan pengalaman aja bagi pelaut-pelaut ABK Indonesia untuk mencari kapal keberadaan itu nomor IMO dan nama kapal jangan sampai keliru satu huruf pun. Itu insya Allah nanti akan ketemu guys. Dari navigasi dia akan mencari sendiri di mana itu kapal. Kalau kapal itu berhenti, dia akan memberikan sinyal dengan lampu. Kalau kapal itu akan berjalan, itu akan ada tanda panah, dan jalan itu mesti dia akan jalan kayak ada navigasi mungkin sama semuanya kan. Untuk itu ada tandanya kalau dia jalan guys. Itulah makanya masih Mbak Bu saya selalu ngomong ke jenengan untuk melepaskan suami dan anak dengan agen yang memberangkatkan kapal Cina harus hati-hati tenang. Yang jenengan memang memberangkatkan wis bismillahirrohmanirrohim. Kalau dia pulang alhamdulillah, kalau dia nggak pulang jenengan harus ikhlas lahir batin. Ini bukan saya untuk meden-medeni, bukan saya untuk menakut-nakuti, untuk pelaut-pelaut kita, biar pelaut-pelaut kita bisa membuka mata dan membuka hatinya. Ojo kesusu nyambut gawe tolele. Neng omah dibledek utang, neng omah anake nangis, neng omah bojone ra iso masak paribasane tapi bisa mencari pekerjaan lainnya. Jangan pernah ngongso, jangan pernah. Saya mengerti apa yang ada di hati jenengan, piye to rasane umpamane aku neng omah dibledek utang, bojone ora nyambut gawe, ana agen sing wis kowe mangkat wae, wis tenan gratis, engko mangkat ning kene ning kapal. Ning kapal benderane Korea padahal Cina, Taiwan itu Cina. Engko nyatane ada yang selamat, bukan semuanya. Ini bukan saya menakuti siapapun, ini cuman untuk experience, untuk menambah wawasan jenengan. Jadi balance, corone timbangan itu sama. Ono sing mulih mati, ono sing mulih urip. Memang mati dan hidup kita tidak akan ngerti. Kuwi lho Mas Bu Mbak nggih. Jadi juga untuk Mbak yang ditinggal suaminya kerja sampai 2 tahun ya sing sabar. Bojone ning tengah lautan kono ya rekoso, sing ning omah ya sing hati-hati. Nggih. Itulah Bu Hari iso ngomong karena saya selalu mendapat keluhan dari mas-mas kapal-kapal itu seperti anak saya, seperti adik saya, seperti saudara saya. Saya dihina orang, saya tidak akan marah. Tapi kalau ABK, saudara saya, teman saya dihina orang, saya nggak akan marah. Itulah saya guys. Jadi monggo yo, marilah kita sama-sama. Saya selalu menitipkan ABK-ABK Cina, ABK-ABK untuk pelaut-pelaut junior kepada senior-senior dari kapal ikan Arios, dari kapal-kapal pesiar untuk bisa membimbing mereka. Wong arep paribasane mangan enak kuwi yo dadak nganggo rekoso.
Ojo sing golek penak lulus SMA pelayaran ono agen sing berangkatke kapal benderane Cina wis mangkat itu monggo, itu hak jenengan. Tapi saora-orane obao sithik to. Engko rak penak uripe paribasane. Semua kesuksesan tidak akan diraih dengan secepat kilat, semua pakai proses le. Ada yang dulu di kapal ikan rekoso, terus nggak taunya lama-lama dia juga bisa ke kapal yang baik. Itu juga ada. Jadi setelah Bu Ari punya YouTube ini, moga-moga untuk SMK pelayaran dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa membuka mata dan pikirannya. Oh iya Bu Ari kayak ngomong yang lulus SMA rasa kesusu nyambut gawe ning kapal-kapal iwak bendera Cina. Ora sah le. Golek siji D1 perhotelan apa nyambut gawe sik tukang isa-isa ning hotel apa-apa. Pengalaman sik sedelok engko golek ning kapal pesiar. Insyaallah nanti kalau YouTube saya bisa tersebar, bisa viral seluruh Indonesia, insyaallah korban-korban di kapal ikan insyaallah wis ora ono. Kapal-kapal ikan Cina ning Indonesia wis ora ono wong mlebu meneh. Tutup. Yen aku mangkal sesuk tuku kapal dhewe. YouTube Bu Ari sak dunia nonton, sesuk kapal dhewe le. Mangkel aku. Wong yen do nyambut gawe kok mulih do mati. Ya enggak? Itu kan tidak seperti diinginkan keluarga. Saya sepertinya mau nangis, guys. Bayangno, umpamanya dia punya anak, dia punya orang tua, anaknya mangkat, Bu aku mangkat nyambut gawe, mulih garek jeneng tok, yen mayite diolehke ora diguwak ning laut. Nah itulah, semoga jangan. Bismillah ya Allah, semoga berita ini tidak benar, semoga beliaunya masih hidup di tengah lautan sana, cuman belum ada sinyal. Dan nomor IMO nanti saya akan mencari, membantu mencari di mana itu kapal. Nanti coba beri saya posisi yang benar, ini yang kejadian di Korea, nomor IMO dan nama kapalnya tok wae, enggak usah yang lain-lain. Kasih nomor IMO dan nama kapalnya, nanti akan saya cari di mana posisi itu berada kapalnya. Neng di wae neng pojokan, insyaallah saya bisa mencarinya. Kalau saya nggak bisa, saya akan minta uluran tangan untuk ITF dunia untuk bisa, walaupun saya tidak kerja dengan mereka karena dulu saya punya komitmen dengan yang ada di Las Palmas, ada apapun saya untuk prioritaskan untuk Indonesia saya. Insya Allah pasti akan dibantu karena semua orang bisa untuk cari di navigasi. Yo guys yo, Mbak Bu nyon sewu saestu, saya tidak akan berita-berita hoax, saya hanya menanggapi berita dari teman-teman kita, saudara kita, anak saya yang mengabari saya lewat messenger. Jadi monggo kita pasrah dengan Tuhan. Insya Allah anak jenengan, suami jenengan masih hidup di tengah lautan sana, cuman tidak ada sinyal. Semoga Tuhan berikan panjang umur nggih, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ini untuk pengalaman kita, untuk menambah wawasan kita. Nanti saya akan membuat video terus. Jangan terpengaruh dengan agen-agen, jangan terpengaruh dengan agen-agen yang memberangkatkan tanpa syarat, walaupun syarat itu ya lumrah lah ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya kalau ada kesalahan, dan nanti jumpa lagi di vlog lainnya. Kita sukses, semuanya sukses untuk dunia dan akhirat, dan keluarga yang sekarang sedang mendapat musibah, insya Allah ini bukan musibah, cuma cobaan, keluarganya bisa pulang. Assalamualaikum. Adios. Buenos días, no.